Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beribadah di persekutuan doa pada malam hari ini. Walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama berhimpun di dalam gereja, tetapi kita boleh memuji Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Dan sungguh kita bersyukur anugerah yang diberikan kepada kita semua. Jikalau sampai detik ini Tuhan masih memberkati hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama, walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing, tetap tidak menyulutkan kita, mengurangi kita untuk selalu dekat dan menyembah Dia. Karena kita percaya di situasi yang sulit saat-saat ini, kita imani bahwa Tuhan masih peduli dan mau mengerti di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama kita akan satukan hati, kita akan memuji dan menyembah Dia dengan satu pujian, Dia mengerti. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya bagi setiap orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu ingat janjinya, Dia selalu pegang janjinya bagi setiap orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan memuji dan mengagungkan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur jikalau hingga sampai saat ini kami merasakan kasih dan pertolongan-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Dan terlebih ya Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan boleh berikan kesempatan kembali untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, malam hari ini juga kami rindu hidup kami dibaharui melalui sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan di setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan, Engkau pakai dan memberkati. Terlebih ya Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluyo yang Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga taburan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan ini sungguh akan memberkati kami semua. Terima kasih kami menyerahkan di setiap keluarga besar jemaat di GITC Paten ini, dimanapun berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati mereka sehingga ada sukacita di dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya nanti hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melihat, jikalau kita mendengar betapa sulit kehidupan kita pada akhir-akhir ini. Sebagai manusia biasa, kita menyadari kekuatan yang kita miliki adalah terbatas adanya. Kita tidak mampu untuk melewati di setiap tantangan yang ada. Tetapi kita percaya kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kita. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di setiap persoalan yang ada kita serahkan, kita berseru di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saat-saat ini kita mengalami satu keprihatinan, ada banyak orang merasa khawatir, merasa takut, bahkan menyerah pada keadaan. Tetapi Tuhan memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak takut, tidak khawatir. Kita mempunyai Allah yang luar biasa, dan firman-Nya sungguh memberikan kekuatan bagi kita semua. Sebab itu mari di malam hari ini kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, El Shaddai. Usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Usah ku susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El
Shaddai, Allah Maha Kuasa, berbesar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkaca melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kepada hambanya Bapak Pendeta selamat dipersilakan. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Pujian ini merupakan berkat bagi kami Tuhan. Melalui puji-pujian ini kami boleh diingatkan dan dikuatkan
bahwa kami memiliki Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa atas kehidupan kami. Oleh sebab itu dalam hidup ini kami tidak akan takut, kami tidak bimbang, kami tidak cemas, karena kami memiliki Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa boleh memberkati kami, menguatkan kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam hidup ini kami harus mengalami berbagai-bagai persoalan dan pencobaan. Mari Tuhan, Engkau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Dan hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Sang Roh Kudus yang bertahta di dalam hati kami memberikan hikmat marifat kepada kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, saya ambilkan dari Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini mungkin itu menjadikan hidup kita itu merasa tertekan, merasa terhimpit, merasa berat, dan merasa banyak keterbatasan yang kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba mari kita renungkan bagaimana Bartimius yang buta ini. Dia buta sudah lama.
Dia tidak bisa melihat indahnya dunia. Secara sosial, dia termasuk orang di kalangan bawah. Fisikalnya dia merasakan banyak keterbatasan di situ. Mau berjalan susah, mau bergerak susah, mau makan susah, mau nemui orang susah, mau mencari sesuatu yang berarti dalam hidupnya juga susah. Dia mengalami berbagai macam kesulitan karena keterbatasannya itu. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan peristiwa ini, ternyata Bartimius ini ditolong oleh Tuhan. Matanya yang pada waktu itu buta disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan kita, persoalan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, yang menghimpit kehidupan kita, sebetulnya itu tidak seberat apa yang dialami Bartimius dalam kehidupannya. Kalau Bartimius di sini mengalami pertolongan Tuhan sehingga dia dilepaskan dari segala keterbatasan, dan itu saya percaya kita pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mempunyai iman seperti Bartimius atau tidak? Kalau kita perhatikan di sini, Bartimius ditolong Tuhan. Oleh karena apa? Ada beberapa hal yang mari kita akan renungkan bersama-sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memasuki Yeriko pada waktu itu, dan di situ setelah banyak hal yang dikerjakan, lalu Tuhan Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Di situ ada seorang pengemis dikatakan yang duduk di pinggir jalan, namanya Bartimius. Seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan. Kalau seorang pengemis duduk di pinggir jalan, tentunya dia mau meminta sesuatu dari orang yang berjalan di depannya. Namun ketika didengar bahwa orang-orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, Bartimius memanggil nama Yesus yang berbeda dengan orang-orang lain. Orang lain mengatakan bahwa dia adalah Yesus orang Nazaret. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 35 di sana, bahwa orang-orang menyebut Tuhan Yesus itu orang Nazaret. Ketika Bartimius bertanya, ada apa itu? Ada Yesus orang Nazaret, orang katakan seperti itu. Namun aneh dengan Bartimius di sini. Ketika orang banyak menyebut Tuhan Yesus adalah Yesus orang Nazaret, Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang lain menyebut Yesus orang Nazaret, namun Bartimius menyebut Yesus anak Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang banyak menyebut Yesus orang Nazaret? Tidak salah Yesus disebut orang Nazaret. Tetapi perlu diketahui, sebutan Yesus orang Nazaret sebetulnya ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak Yusuf, tukang kayu, orang sederhana, orang biasa begitu. Dan pengalaman ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, pada waktu itu Filipus memberitahu kepada Nathanael bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan Yohanes di dalam pasal yang pertama, Yohanes pasal 1, ya. Pasal 45 dan ayat 45 dan 46 maksud saya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret.
Lalu kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dan pengalaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk kampung Nazaret itu, dia ditolak. Orang-orang Nazaret gak mau terima Tuhan Yesus. Orang-orang menyebut Yesus orang Nazaret, sebetulnya ini satu sebutan bahwa Yesus ini adalah manusia biasa. Dia anak Yusuf. Dia nggak mampu berbuat apa-apa, begitu. Namun bagi Bartimeus, orang menyebut Yesus orang Nazaret, Bartimeus menyebut Yesus anak Daud. Ini menunjukkan bahwa Bartimeus ini sangat meyakini apa yang disampaikan oleh para nabi, bahwa dari keturunan Daud itu akan ada keselamatan bagi orang-orang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ketika Bartimeus menyebut Yesus anak Daud, dia percaya, dia meyakini bahwa Yesus anak Daud itu mampu untuk menyembuhkan dia. Ini iman yang luar biasa. Dan bagi kita, saya yakin kita nggak ragu bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman Bartimeus bisa mengalahkan segala keterbatasannya. Secara fisik dia mempunyai kekurangan, dia tidak bisa melihat. Namun imannya yang besar itu mengalahkan keterbatasannya. Ini luar biasa. Mari kita perhatikan lebih lanjut lagi. Ketika dia sedang berseru-seru, orang banyak menegur dia. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun perhatikan ayat 39 di sana. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus ini berseru-seru, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, orang-orang menegur supaya dia diam. Semakin dia ditegur untuk diam, dia semakin keras dia berteriak. Ini orang yang kayak apa menurut panjenengan Bartimeus ini? Bartimeus, orang yang pantang menyerah. Sebelum apa yang dirindukan dari Tuhan datang kepadanya. Sekalipun dia ditegur untuk diam, dia semakin keras berseru kepada Tuhan. Karena dia meyakini bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolongnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kalau saya boleh menarik peristiwa ini. Bartimeus bagaikan seseorang yang sedang memohon belas kasihan Tuhan. Berteriak, berseru, minta pertolongan Tuhan. Kalau dalam kehidupan kita mungkin ini bisa jadi kita seorang yang sedang berdoa, berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Dan ketika itu ada tantangan, ada hambatan. Apakah kita terus berdoa? Apakah kita terus berseru? Atau berhenti? Bartimeus ketika disuruh diam, dia terus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras dia memohon kepada Tuhan. Luar biasa. Iman yang seperti ini yang bisa mengalahkan keterbatasannya. Selanjutnya mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Ayat 40 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekat Yesus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, supaya aku dapat melihat. Saudaraku, saya ingin mengajak mari kita memperhatikan di dalam Injil Markus tadi. Yang saya bacakan tadi dari Lukas pasal 18 ya. Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Ya. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menarik di sini. Tuhan Yesus berhenti, lalu memanggil Bartimius. Ya. Setelah Bartimius mendengar dari orang bahwa Tuhan memanggil dia, apa yang dilakukan Bartimius? Ayat 50 dicatat di situ, lalu ia menanggalkan jubahnya. Ini yang dilakukan. Ketika Yesus memanggil dia, ia menanggalkan jubahnya. Menarik untuk kita renungkan. Mengapa jubahnya harus ditanggalkan? Ya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, jubah bagi orang Yahudi adalah pakaian luar. Setelah dia pakai jubah, di dalamnya masih ada pakaiannya lagi. Dan jubah ini sebagai penutup debu yang kotor-kotor, ya, ditutup dengan jubah ini. Di dalam jubah masih ada pakaian lagi. Jubah yang kotor, jubah yang bau tadi, ditanggalkan, lalu menemui Tuhan Yesus. Jadi, rupanya di sini Bartimius tidak hanya mempunyai iman, percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dia tidak hanya orang yang pantang menyerah sekalipun disuruh diam, namun dia juga mau menanggalkan sesuatu yang kotor tadi ketika dia mau menemui Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bicara saat ini, Pak, ketika saya ke gereja, ketika saya berdoa, pakaian saya bersih. Sudah saya persiapkan sedemikian rupa, bersih pakaian saya. Namun mungkin ada sesuatu yang kotor yang harus kita tanggalkan ketika kita mau menemui Tuhan Yesus. Mungkin itu bukan pakaian, mungkin itu hal yang lain. Mungkin itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dosa kita misalnya, atau segala sesuatu yang kotor di dalam hati kita tanggalkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, luar biasa di sini Bartimius. Dia merasa tidak pantas ketika dia baru menemui Tuhan Yesus dengan jubahnya yang kotor itu. Maka jubah itu ditanggalkan. Haleluya. Mari kita perhatikan selanjutnya. Setelah ia menanggalkan jubahnya itu, ayat 50, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tuhan Yesus memanggil Bartimius, Bartimius menanggalkan jubahnya, lalu dikatakan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Kalau dia bukan orang buta, segera berdiri, lalu pergi mendapatkan Yesus, oh, ini sesuatu yang mudah. Namun bagi Bartimius yang buta, dia harus segera berdiri, lalu pergi mendapatkan Yesus, menemui Tuhan Yesus. Ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah.
Namun di sini Bartimeus ingin membuktikan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil dia, dia penuhi panggilan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mengundang semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Yang menjadi pertanyaan, apakah orang-orang langsung segera berdiri seperti Bartimeus, lalu pergi memenuhi panggilan Tuhan? Belum tentu. Bartimeus ketika mendengar Tuhan panggil dia, dia lalu segera berdiri dan pergi menemui Tuhan. Iman yang seperti ini, dia percaya pada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan dia. Dia orang yang pantang menyerah sekalipun disuruh diam oleh orang-orang tadi. Dia orang yang melihat bahwa Yesus ini adalah orang yang mempunyai kuasa yang luar biasa hebatnya. Dan dia mau menanggalkan sesuatu yang kotor dalam dirinya. Berdiri segera menemui Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu Tuhan memandang Bartimeus layak ditolong. Lalu Tuhan mengatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta jabatan, dia tidak minta harta, dia tidak minta kedudukan, dia bukan minta sesuatu yang lain-lain, yang dia minta supaya aku melihat. Artinya yang dia minta adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, bukan keinginannya. Ini luar biasa ya. Meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhannya. Ketika Tuhan melihat Bartimeus seperti ini, maka Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imannya telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu ia melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan Lukas tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal yang ke-18 tadi, ya, ayat yang ke-43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Ya. Dalam Markus, Bartimeus lalu mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan, dan di dalam Lukas ditambahkan, tidak hanya mengikuti dia dalam perjalanan, namun dia sambil memuliakan Allah. Mari kita renungkan, mengapa Bartimeus mau mengikuti Tuhan Yesus sambil memuliakan Allah? Karena dia merasakan ketika matanya dijamah oleh Tuhan, dia bisa melihat ini adalah suatu kesempatan yang indah. Aku harus mengikut Tuhan, aku harus memuliakan Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan aku melihat sesuatu yang indah di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak Tuhan beri kesempatan kepada kita. Namun kadang kita sering menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Malam hari ini, kalau engkau merasa diberkati Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Mengikuti Tuhan sambil memuliakan Tuhan. Mengikuti Tuhan yang dilakukan Bartimeus, dia belajar untuk melayani Tuhan. Dia belajar untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita terhimpit, ketika kita terdesak, ketika kita ada pergumulan, jangan putus asa. Mari kita percaya, Yesus anak Daud sanggup menolong kita. Yesus anak Daud sanggup membebaskan kita. Asal kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah.
Asal kita menjadi orang-orang yang mau menanggalkan sesuatu yang kotor dalam hidup kita. Asal kita senantiasa memenuhi panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita diberi hidup, hidup ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita ditolong oleh Tuhan, pertolongan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus anak Daud siap sedia menolong kita kapan saja kalau kita betul-betul percaya kepadanya. Seperti Bartimeus ditolong Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menolong kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa saya ingin mengajak kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami senantiasa tetap percaya bahwa Engkau adalah Yesus anak Daud yang punya kuasa. Kuasa untuk menolong kami, kuasa untuk menyembuhkan kami, kuasa untuk melepaskan kami dari segala macam keterbatasan kami Tuhan. Bapak firman mengingatkan kami supaya kami punya iman yang pantang menyerah sekalipun ada tantangan dalam hidup ini Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa menanggalkan sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang kotor ketika kami datang kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa memenuhi panggilan Tuhan, setia menghadap Engkau, setia memuji Engkau, setia melayani Engkau Tuhan. Karena ketika
ketika Tuhan menolong kami, itu artinya Tuhan beri kesempatan kepada kami. Biarlah kesempatan itu tidak kami sia-siakan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah renungan malam hari ini mengingatkan kami semua, menguatkan kami semua Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada solusi yang akan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu pada malam hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kami buat gereja kami, buat kehidupan umat-Mu, buat hamba-hamba Tuhan di tempat ini, buat bangsa dan negara kami Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami mohon ya Allah, kiranya Tuhan mentahirkan kami semua dari segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah semuanya tidak menjadi penghalang doa kami sampai di hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, setiap umat-Mu yang melihat pelayanan kami pada malam hari ini, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau menolong mereka semua dari segala macam persoalan, kesulitan, beban hidup, pencobaan yang mereka alami ya Tuhan. Mari Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau ada di hadirat-Mu di tempat ini. Engkau akan menolong kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Ketika kami beriman kepada-Mu, ketika kami menjadi orang-orang yang pantang menyerah, ketika kami bisa menanggalkan sesuatu yang kotor dalam hidup kami, dan ketika kami senantiasa memenuhi panggilan-Mu, memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, maka kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami pasti Tuhan akan tolong. Karena kami yakin bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Persoalan sesulit apapun, pergumulan seberat apapun, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Bukan karena kebetulan kalau kami boleh melayani Tuhan, namun karena Tuhan punya rencana atas hidup kami untuk melayani di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau pakai
Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah panggil untuk melayani tempat ini. Baik pendeta, majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan pembangunan, panitia Natal, dan semua pengurus-pengurus komisi, termasuk di dalamnya multimedia, dan semua pekerja di tempat ini baik koster maupun teknisi. Mari Tuhan, semua hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau urapi mereka semua ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati setiap hamba-hambamu. Dan semua rencana, semua program yang telah ditentukan Tuhan Kau berkati. Sehingga semua berjalan seiring sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Secara khusus kami terus berdoa untuk pengurusan sertifikat, untuk pembangunan tempat ibadah di tempat ini, untuk penggalangan dana. Mari Tuhan Kau pakai, Kau berkati semua yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan turut bekerja, maka kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Mari Bapak Engkau juga memberkati program-program komisi, baik komisi lansia, komisi pria, komisi wanita, pemuda, remaja, sekolah minggu. Semua komisi yang ada di gereja ini Tuhan berkati. Sehingga semua program-programnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, Tuhan Kau akan memberkati kami. Haleluya ya Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pertolongan-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Di dalam Tuhan ada pertolongan bagi kita. Hatiku tenang. Amin. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami berdoa untuk kehidupan umat-Mu. Mari Tuhan kiranya Engkau tilik keberadaan umat-Mu satu persatu. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalau saat ini Tuhan melihat ada umat-Mu yang sedang terbaring sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Kau tolong, mari Tuhan Kau berikan kesembuhan, mari Tuhan Kau berikan kekuatan baru,
Mari Tuhan Kau kuatkan imannya. Kami doa untuk Pak Suprapto, kami doa untuk Pak Subadi, kami berdoa untuk Mbah Guru Ginem, kami berdoa untuk Pak Kusmanto yang ada di Jakarta, kami berdoa untuk Mbah Dasuki, kami berdoa untuk Bukas Miatun, kami berdoa untuk Mbah Wagini, Mbah Tini, kami berdoa untuk Bapak Riyadi, Ibu Riani. Mari Tuhan, semua jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, Tuhan tilik satu persatu, kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa tumpangkan atas fisik mereka. Kami mohon demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan baru kepada saudara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Engkau melihat ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam ekonomi rumah tangga mereka, mengalami pergumulan di dalam pekerjaan mereka. Saat ini Tuhan, ada saudara kami yang bergumul merindukan pekerjaan, bahkan ada yang mengalami PHK. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau berkati ekonomi jemaat-Mu, Tuhan cukupi semua yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Jangan biarkan Tuhan jemaat mengalami kekurangan. Berkati pekerjaan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati umat-Mu ya Bapa. Kalau malam hari ini Tuhan Kau melihat ada umat-Mu yang sedang hidup sendirian, saat ini mereka sedang merindukan pendamping. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, pertemukan Tuhan jemaat-Mu dengan pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan melangsungkan pernikahan mereka. Tuhan memberkati jalannya katekisasi, Tuhan memberkati semua yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau tolong mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk pendidikan anak-anaknya. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur setiap anak Tuhan yang ingin mencari sekolahan yang lebih tinggi. Tuhan sediakan sekolahan yang terbaik untuk mereka, Tuhan sediakan dana untuk mereka. Kami mengucap syukur Tuhan, umat-Mu boleh belajar kembali. Kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak Tuhan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa. Engkau berikan roh hikmat kepandaian, Engkau berikan kecukupan, Engkau kuatkan iman mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan pengaruh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberkati semua anak-anak Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang sudah menerima Tuhan Yesus dan sudah menjalani katekesi baptisan dan masih menantikan hari baptisan mendatang. Kiranya Tuhan menguatkan iman anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sedia akan menolong mereka. Kami serahkan Tuhan anak-Mu Valen, kami serahkan Tuhan anak-Mu Randy, Ferdi, Sahra, Dias, Salma, Ibu Endang, Rinta. Mari Bapak, kiranya Kau memberkati semua anak-anak Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan iman mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan sampai dibaptis, sampai mengikut Tuhan selama-lamanya, selama hidup mereka senantiasa setia kepada Tuhan. Berkati sekolah mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Bapa, secara khusus kami juga berdoa untuk para lansia. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan iman, berikan kekuatan fisik, kesehatan Tuhan, berikan hikmat sehingga bisa menerima Tuhan fisiknya ya Tuhan dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, bisa mengisi waktu-waktu yang ada untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan, menemani kehidupan semua anak cucunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya semua umat Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan iman Tuhan, Engkau teguhkan hatinya, Engkau kuatkan iman mereka, panggil kembali supaya mereka datang kepadamu Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat saudara kami yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan dalam hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, roh penghibur Engkau berikan kepada mereka, berikan damai sejahtera di dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan
untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Mari Tuhan Kau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami juga berdoa untuk Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Kami juga berdoa untuk seluruh para menteri kabinet kerja. Tuhan Kau memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan semangat, Tuhan berikan hikmat, sehingga mereka boleh mengerjakan semua tugas-tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin kami yang menjadi gubernur, wali kota, bupati, sampai dengan camat, lurah, RT, RW. Demikian juga kami berdoa untuk jajaran para TNI dan Polri, untuk seluruh anggota Dewan Eksekutif Legislatif. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para saudara kami yang duduk di dalam gugus tugas dari pusat sampai daerah-daerah. Terlebih kami berdoa untuk saudara kami sebagai pejuang medis ya Bapa. Mari Tuhan Kau memberkati para dokter, perawat, dan semua karyawan rumah sakit. Kami juga berdoa untuk para relawan di mana mereka dipakai oleh bangsa dan negara kami ini Tuhan, untuk memberantas, untuk mengatasi virus corona yang saat ini masih ada di bangsa kami. Mari Tuhan Kau memberkati, Kau pakai saudara-saudara kami, para pemimpin kami, pemerintahan kami di bangsa Indonesia ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, lepaskan dari segala macam virus corona ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berikan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Serahku sekali berdoa untuk anak-anak Tuhan di tempat ini yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja di luar kota. Mari Tuhan Kau memberkati yang sekolah di luar kota, Kau memberkati mereka. Tutup, bungkus, selimuti mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan, berikan damai sejahtera. Engkau memberkati semua pekerjaan mereka Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh kembali pulang ke rumahnya, bertemu dengan semua anggota keluarganya dengan penuh damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa sepenuhnya doa-doa kami malam hari ini kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, malam hari ini kami bersama-sama akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan memberkati istirahat kami. Tuhan kirimkan beribu-ribu malaikat-Mu dari surgawi untuk menjaga, melindungi kami, sehingga kami semua boleh beristirahat dengan tenang. Dan esok hari Tuhan, kiranya kami dibangunkan dengan berkat baru, dengan nafas yang baru, dengan kekuatan yang baru. Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri persekutuan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati.